menetapkan biaya maksimal pengadaan mobil listrik sebesar Rp966 juta per unit yang berlaku untuk pejabat setara eselon 1. Apa alasan pemberian insentif kendaraan listrik senilai hampir Rp1 miliar ini dan bagaimana pengawasannya agar bisa efektif? Kita bahas bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo serta peneliti Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Pras, Pak Tauhid. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam. Saya ke Pak Pras dulu. Soal pagu anggaran mobil dinas listrik ini kan yang jadi pertanyaan publik, kenapa kok angkanya sampai besar sekali, hampir 1M, Rp966 juta per unit? Baik, terima kasih Mbak Priska dan para pemirsa Kompas TV. Dapat kami sampaikan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 itu tidak mengatur pengadaan kendaraan listrik, tetapi mengatur tentang standar biaya masukan yang menjadi pagu atau menjadi patokan biaya tertinggi jika kementerian lembaga akan melakukan pengadaan barang dan jasa. Tentu saja apakah akan melakukan pengadaan sangat tergantung pada perencanaan masing-masing kementerian atau lembaga. Kalau kementerian lembaga punya rencana pengadaan kendaraan pada tahun 2024, didorong untuk menggunakan kendaraan listrik dan telah ditetapkan pagunya. Ini kan sebagai bentuk dukungan kita untuk mengurangi dampak pemanasan global dan juga menghemat BBM yang berbasis fosil sebagai kendaraan dinas ASN selama ini. Saya tujuannya lebih ke sana. Mengenai standar, tentu tadi disampaikan Pak Lisbon dalam kutipan, ini disesuaikan dengan fakta bahwa harga kendaraan listrik saat ini masih lebih tinggi dibanding dengan kendaraan konvensional, maka perlu diatur atas-atasnya. Begitu kira-kira Mbak Friska. Oke, jadi makanya juga anggarannya dianggarkannya lebih besar 10% kurang lebih begitu ya Pak Pras ya dibandingkan mobil konvensional karena harganya tadi itu ya salah satunya. Betul Mbak Friska. Ya. Nah kalau Pak Tauhid, bagaimana melihat ya catatan dari Indef soal pengadaan kendaraan listrik? Apakah ini bisa efektifkah untuk tujuannya? Ya, saya kira ini tergantung kesiapan masing-masing kementerian lembaga, pemerintah daerah ya. Apakah memiliki persepsi atau pemahaman yang sama tentang kendaraan ini. Karena tidak semua mereka memahami bagaimana operasi dan pemeliharaan. Apalagi kalau kita lihat tidak semua daerah juga tersedia ya service center untuk masing-masing, kecuali kota-kota besar. Jadi belum tentu ini juga bisa berjalan. Mungkin kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung atau katakanlah yang memang sudah ada share service-nya, itu kemungkinan masih bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua soal harga. Memang kalau kita lihat ketika kita membandingkan ya harga kendaraan listrik yang konvensional dengan yang yang listrik, itu sebenarnya hampir 2 kali lipat. Misalnya tadi sebenarnya kalau misalnya harga maksimumnya katakanlah 800 sekian juta, itu sebenarnya mendapatkan harga yang katakanlah harga yang kendaraan konvensional itu sekitar 400. Kenapa lebih mahal? Karena komponen baterainya itu yang paling mahal, hampir 40-50% dari komponen harga kendaraan listrik itu lebih mahal begitu, sehingga dia harganya 2 kali lipat. Nah, dari perbandingan harga tadi yang 10%, sebenarnya kalau kita lihat nih ya, itu sebenarnya ada downgrade ya dari kendaraan yang digunakan. Kalau boleh cerita ya. Misalnya saat ini katakanlah rata-rata eselon 1, eselon 2 itu menggunakan kendaraan Pajero ataupun menggunakan Pajero Sport terbaru ataupun Fortuner ya. Ketika dia ke 800 harga kendaraan listrik, sebenarnya itu terjadi penurunan daripada standar karena dia lebih rendah. Nah, kalau kita lihat ya, jadi itu yang kemungkinan biasa saja itu tidak akan efektif karena dia menurunkan downgrade gitu. Kalau misalnya setara dengan katakanlah kendaraan yang biasa sekitar 700 atau 800, biasanya memang harga kendaraan listriknya bisa 2 kali lipat gitu, malah bisa setara dengan Tesla begitu ya. Ini yang kemudian memang itu yang terjadi kalau kita bandingkan ya. Nah, di Indonesia soal harga juga menjadi poin penting karena memang biasanya lebih mahal karena tadi sebagian kendaraan-kendaraan tersebut adalah kena PPNBM yang
cukup mahal begitu, Nah, yang membuat kendaraan listrik lebih mahal. dari dua catatan Pak Tauhid tadi, saya ke Pak Pras soal ekosistemnya. Tadi yang jadi catatan Indef. Ekosistemnya kan belum ready di semua daerah, belum merata begitu. Kalau ini dikedepankan, pada pelaksanaan nanti akan efektif atau tidak, atau justru terhambat begitu? Baik, tadi disampaikan oleh Pak Tauhid sangat jelas ya bagaimana kita membutuhkan ekosistem karena belum semua siap. Itulah kenapa kita atur untuk tahun 2024. Kita masih punya waktu saat ini untuk menyiapkan ekosistem yang ada, baik dari sisi ketersediaan pasokan sendiri, lalu pengisian baterai, termasuk perawatan. Ini semua tentu akan diatur dengan lebih detail. Tapi yang jelas, Pak, saat ini pemerintah fokus pada afirmasi koherensi kebijakan supaya selaras dengan apa yang dulu di G20 telah kita dorong, dan saat ini kita juga afirmasi pemerintah memberikan contoh supaya nanti bisa juga mendorong industri kendaraan listrik dan baterai juga mendapat dukungan yang semakin luas di masyarakat. Ini lebih kepada bentuk afirmasi. Teknisnya nanti tentu akan berjalan seiring waktu, kita terus perbaiki, sempurnakan, mudah-mudahan tahun depan semua lebih siap dan kita juga akan tadi efisien secara anggaran, Ya. dan juga ramah lingkungan, Mbak Friska. Nah, soal teknis ini kan seringkali jadi kendala dalam pelaksanaannya, Pak Pras. Termasuk soal adakah nantinya akan diatur lebih detail kendaraan jenis apa saja misalnya yang bisa diganti ke jenis listrik, termasuk juga daerah mana saja begitu, agar kondisinya seperti apa di daerah tersebut, adakah ekosistem yang ada yang mumpuni atau tidak begitu. Jangan sampai diadakan padahal belum siap untuk mengadakan mobil listrik ini begitu, Pak Pras. Betul. Jadi ini kan kebijakan sebagai platform tentu sangat terbuka, ruang bagi penyesuaian nanti dikaitkan dengan kesiapan secara geografis maupun teknis. Ya. Tapi pada prinsipnya ini menjadi acuan supaya tahun depan kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, pengawasannya kalau dari sisi Indef apa yang harus jadi catatan? Agar nanti tidak dalam tataran pelaksanaannya ada problem lagi, masalah lagi, kebijakannya tidak efektif pada akhirnya. Ya, yang pertama adalah tentu saja ini kan kendaraan dinas ya, tentu saja adalah bagaimana karena pada masing-masing kementerian lembaga atau pemerintah daerah tentu harus memahami karakteristik kendaraan listrik, keterbatasan maupun kelebihannya. Misalnya untuk kunjungan ke daerah, katakanlah yang lebih dari 200 kilo harus diperhitungkan, jangan sampai ngisi di jalan tidak bisa dipakai begitu ya, baru mau keluar ke Jawa Tengah ngisinya 4-5 jam begitu. Jadi ini yang kemudian harus berpikir, sementara kalau kita lihat di daerah-daerah yang tadi katakanlah geografinya jauh dan butuh waktu lebih lama, mungkin akan kesulitan begitu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua soal tadi ya mengenai pengadaan. Saya kira memang ketika katakanlah proses batas maksimal memang menentukan jenis kendaraan. Jangan sampai itu katakanlah ya justru memang cenderung untuk katakanlah menguntungkan satu brand tertentu. Nah, sekarang kan ada 2 brand yang sudah mendapatkan fasilitas pemerintah untuk insentif atau subsidi mobil listrik ya. Nah, apakah memang itu yang kemudian menjadi acuan ataupun kendaraan lain? Nah, ini yang kemudian juga menjadi informasi yang penting bagi katakanlah pemerintah, terutama KL dan daerah yang kemungkinan akan melakukan proses pembelian. Tapi lebih penting saya juga sepakat bahwa apabila juga bukan hanya untuk kendaraan katakanlah dinas ya, tapi juga kendaraan publik yang bisa digunakan. Saya kira juga harus dikeluarkan seperti bus, katakanlah kendaraan yang bisa digunakan untuk angkutan umum dan sebagainya, yang menurut saya itu juga perlu dibantu untuk bisa digunakan oleh daerah dan juga oleh katakanlah masyarakat. Ini kan banyak bantuan yang diberikan kendaraan, tetapi saya kira itu jauh lebih penting untuk masyarakat luas begitu. Nah, tadi menarik yang jadi catatan Indef, harus detail dipikirkan begitu seperti yang tadi disampaikan Pak Pras. Sebenarnya kalau secara harga kan kalau kita fair berpikir ya ini lebih rendah harganya seperti tadi Indef bilang juga. Tapi dalam penyediaan ekosistemnya dalam waktu singkat ini mungkinkah dikejar, Pak Pras? Ya, tentu saya sampaikan tadi ini nanti akan situasional, tergantung pada kesiapan, tapi kita berupaya optimal untuk menuju ke sana. Bahwa ini bertahap
cukup pasti iya. Tetapi memang kita perlu afirmasi lebih awal agar kita juga lebih siap untuk menerapkan ini secara nasional. Maka dalam camp PPKF 2024 yang sekarang sedang di paripurna dan nanti akan dibahas bersama DPR, kita akan bahas bersama secara lebih komprehensif bagaimana afirmasi pada kebijakan kendaraan listrik ini lebih holistik, artinya dari sisi pasokan, lalu dari sisi detailnya seperti apa, termasuk nanti bagaimana roadmap atau peta jalan dalam implementasi secara nasional, Mbak Friska. Dan ada 189.000 kendaraan dinas ya datanya DJKN, Pak Pras. Bagaimana nanti target tahapnya untuk dialihkan ke kendaraan listrik? Sudahkah jangka panjang difikirkan soal itu? Kami rasa kita belum sampai sedetail itu, tapi ini sedang disiapkan. Nanti seiring dengan pembahasan bersama DPR, kita akan diskusikan bersama kementerian lembaga terkait kesiapan ini. Dan nanti kita bisa cermati bersama dalam pembahasan di DPR karena itu dilakukan secara terbuka. Publik juga punya ruang untuk memberikan masukan, kritik agar kebijakan ini bisa semakin baik. Ya, lebih hemat, lebih murah secara anggaran, tapi harus diikuti ekosistem yang mumpuni juga dan publik bisa memberikan masukan. Itu tadi yang ditegaskan juga ya. Kalau dari Pak Pras, terima kasih atas waktunya. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo serta peneliti Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Pras, Pak Tauhid. Terima kasih. Pak Tauhid.